Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin terkait motivasi berprestasi. Sebelum kita lanjutkan materinya, silahkan kalian like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Oke, langsung saja masuk pada materi. Kemarin sudah dijelaskan terkait apa itu motivasi berprestasi, terus bagaimana ciri-ciri siswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi. Tentunya kalian sudah mempelajari kan. Nah, sekarang kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi. Menurut kalian itu apa aja? Nah, mari kita bahas. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi itu ada dua. Yang pertama adalah faktor internal. Yang kedua yaitu faktor eksternal tentunya. Apa itu faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi secara internal? Yaitu faktor yang timbul dari diri kalian sendiri. Sedangkan faktor-faktor motivasi berprestasi yang secara eksternal itu adalah faktor yang timbul atau dorongan yang timbul dari lingkungan kalian ataupun orang lain, berarti dari luar diri kalian sendiri. Terus apa aja yang harus kalian perhatikan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi baik secara internal maupun eksternal? Kita bahas dulu faktor yang secara internal. Di sini yang perlu diperhatikan adalah yang pertama kemampuan, di mana seseorang ketika memiliki kemampuan itu akan lebih mudah untuk mencapai prestasinya. Contohnya ketika si A misalkan dia ingin menjadi juara Olimpiade Matematika Nasional. Nah, si A ini itu mempunyai kemampuan menghitung yang sangat bagus. Jadi itu akan lebih mudah untuk mencapai prestasi yang dia inginkan. Kemudian faktor internal yang kedua adalah kebutuhan, di mana kebutuhan ini sama seperti kebutuhan kita untuk makan ataupun kebutuhan kita untuk minum dan lain sebagainya. Nah, kebutuhan prestasi ini sangat menentukan untuk mencapai sebuah prestasi. Misalkan si B dari SD sampai SMK kelas 11 misalnya, itu si B belum pernah mendapatkan prestasi apapun. Nah, dia termotivasi untuk mendapatkan prestasi, misalkan di ujian kenaikan kelas itu harus mendapatkan peringkat pertama. Jadi dengan kebutuhan ini akan membuat individu itu lebih giat untuk belajar demi mencapai prestasinya. Kemudian yang ketiga yang harus kita perhatikan yaitu minat, di mana ketika seseorang sudah mempunyai kemampuan, seseorang sudah memiliki kebutuhan akan prestasi, tapi seseorang itu tidak memiliki minat yang kuat, itu akan menjadi kendala untuk mencapai sebuah prestasi. Jadi ketika kita sudah punya kemampuan, kita sudah punya kebutuhan, minat kita juga harus kuat agar kita ketika belajar ataupun melakukan kegiatan-kegiatan untuk mempersiapkan prestasi yang akan kita raih, itu kita akan menjadi giat, kita akan menjadi senang, dan kita akan menjadi semangat. Kemudian yang terakhir dalam faktor internal ini adalah harapan, di mana ketika kita memiliki harapan bahwa prestasi itu akan kita raih, maka minat kita akan semakin kuat. Rasa butuh atau rasa kebutuhan kita terhadap prestasi itu akan lebih kuat. Kemudian kemampuan kita akan selalu kita asah. Jadi dalam faktor internal ini antara poin 1 sampai 4 itu saling berkaitan, harus seimbang. Selanjutnya mari kita bahas faktor-faktor
yang mempengaruhi motivasi berprestasi secara eksternal, di mana pada faktor ini ada dua hal yang harus kita perhatikan, yaitu situasional dan lingkungan. Di mana pada situasional ini ada dua kemungkinan, seperti misalnya kita saat ini sedang melaksanakan pembelajaran daring, di mana kita belajar di rumah. Nah, kita memiliki waktu yang sangat banyak, kemudian kita bisa menyelesaikan tugas-tugas secara maksimal sehingga kita lebih berpeluang untuk berprestasi. Nah, kemungkinan yang kedua, karena kita memiliki waktu yang sangat panjang, kemudian di rumah kita misalkan tidak diawasi oleh orang tua, misalkan orang tua kerja pulang malam dan tidak belajar di sekolah, mendapatkan pengawasan dari guru. Nah, pada saat seperti itu akan bisa juga menimbulkan malas. Ketika waktu kita panjang, kita menunda-nunda waktu. Nah, tugas kita tidak selesai dan akhirnya tugas kita tidak maksimal, nilai kita buruk, kemudian kita sangat kesulitan untuk mencapai prestasi yang kita harapkan tadi. Kemudian yang kedua, pada faktor ini yang harus kita perhatikan yaitu lingkungan, di mana lingkungan itu ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Nah, pada ketiga lingkungan ini, ketika dalam sebuah lingkungan itu memberikan dorongan penuh untuk kita mencapai prestasi, maka kita akan lebih mudah untuk mencapai prestasi tersebut. Misalkan sekolah sudah memberikan wawasan terkait prestasi yang kalian inginkan, kemudian dari keluarga itu juga sudah memberikan dorongan penuh, memberikan support penuh terhadap kalian untuk kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan terkait prestasi. Kemudian masyarakat kalian, masyarakat yang akademis, di mana kalian memiliki teman-teman yang sangat mensupport, sangat bisa untuk diajak berlatih, baik berlatih untuk belajar ataupun kegiatan-kegiatan lain, di mana itu untuk mempersiapkan prestasi yang akan kalian raih. Nah, dari situ kalian akan sangat mudah, karena dari faktor sekolah maupun keluarga maupun lingkungan masyarakat itu sepenuhnya mendukung kalian. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke cara meningkatkan motivasi berprestasi. Dalam hal ini ada 3 item yang harus kalian perhatikan. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan, yang kedua belajar, yang terakhir adalah memanfaatkan motivasi. Nah, yang pertama, untuk meningkatkan motivasi berprestasi, kita harus menetapkan tujuan terlebih dahulu. Seperti misalnya pada awal pembahasan tadi, ketika individu atau si A ingin menjadi juara Olimpiade Matematika. Nah, jika sudah mempunyai tujuan seperti itu, kita harus tahu apa yang kita pelajari, yaitu masuk ke poin kedua yaitu belajar. Jika tujuannya adalah memenangkan lomba Olimpiade Matematika, berarti tujuannya sudah jelas. Nah, apa saja yang harus kita pelajari pasti kita sudah tahu. Kemudian selanjutnya kita harus selalu belajar dan mengasah kemampuan. Kemudian yang ketiga, selain kita sudah menetapkan tujuan, apa yang harus kita pelajari kita sudah tahu, maka kita harus bisa memanfaatkan motivasi, di mana motivasi itu bisa kita dapatkan dari diri kita sendiri, seperti di faktor internal dan eksternal tadi. Kalau untuk yang eksternal dari luar kita tadi, itu kita harus mengkolaborasikan, kita harus saling menyeimbangkan antara motivasi-motivasi baik dari internal maupun eksternal untuk kita dapat meraih sebuah prestasi. Oke, untuk materi ini bisa dipahami ya. Saya rasa materi motivasi berprestasi ini sudah selesai.
bisa kita lanjutkan ke materi selanjutnya minggu depan. Tapi sebelum itu, nah, saya akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu tugasnya membuat video vlog durasi maksimal 2 menit. Nah, dalam video itu berisikan apa prestasi yang ingin kalian capai, kemudian bagaimana cara kalian untuk mencapai prestasi yang kalian inginkan tersebut, dan yang ketiga yaitu bagaimana kalian memanajemen waktu atau mengatur waktu kalian pada saat belajar daring ini untuk mencapai atau memaksimalkan tugas-tugas kalian sehingga prestasi kalian bisa kalian capai. Bagi 5 video terbaik dari kalian nanti akan kami unggah pada akun YouTube ini, kemudian mendapatkan kuota internet 1 GB. Nah, silakan membuat video sebaik mungkin, silakan berkreasi, membuat video vlog yang menarik. Kemudian video bisa dikirim ke alamat yang sudah saya taruh di deskripsi. Sekian dari saya, selalu taati protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.